Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Sistem Sekte Ajaib. Di sebuah malam yang sepi, seorang anak berteriak memanggil ibunya. Dia saat ini sedang berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Dia menangis dan terus ditahan oleh seseorang ketika dia terus memanggil ibunya. Tetapi ketika dia sedang memanggil ibunya, ayahnya yang ada di sana kemudian mengatakan sesuatu. Apa yang kalian lakukan? Berhenti membuat keributan dan cepat tinggalkan tempat ini segera. Dan pastikan insiden ini tidak bocor keluar. Juga mulai hari ini dan seterusnya, klan Baekli tidak akan balas dendam untuk hal ini. Ketika mendengar hal itu, anak yang sedang menangis tiba-tiba berhenti karena sangat terkejut mendengar pernyataan ayahnya. Dia kemudian mencoba berontak dan bertanya, "Tunggu, apa yang ayah katakan?" Ayahnya kemudian menjawab pertanyaan itu dengan wajah yang sangat serius. "Semua ini demi klan dan tujuan yang lebih besar. Baekli Wun, jangan bertindak gegabah dan mencoba membalas dendam." Anak itu semakin memberontak ketika mengetahui ayahnya diam saja saat ibunya mati. Baekli Wun adalah nama anak ini, sekaligus tokoh utama pada manhwa ini. Baekli Wun yang masih menangis kembali berbicara karena kecewa dengan ayahnya. Dia menatap dengan penuh kebencian. "Bagaimana kau bisa menyebut dirimu pria saat kau tidak bisa membalaskan dendam kematian istrimu? Atau sepatah kata melawan pun, ayah, kau bukan manusia." Tapi meski sudah mengatakan itu sekalipun, ayahnya tetap diam saja dan membiarkan semuanya. Setelah semuanya reda, saat malam semakin larut, Baekli Wun pergi meninggalkan rumah. Dia memutuskan hubungannya dengan klan Baekli malam itu juga. Ketika dia pergi dari sana, saat ini dia sadar terlalu lemah untuk bisa membalas dendam. Dia akan bertambah kuat, cukup kuat hingga tidak ada yang bisa meremehkannya. Dia berniat menemukan sekte baru, mengumpulkan orang di bawahnya, dan membuat kekuatannya sendiri. Lalu, satu persatu akan membuat mereka membayar semuanya. Malam itu, Baekli Wun telah memantapkan hatinya untuk membalas dendam atas kematian ibunya, meski menghabiskan puluhan tahun. 12 tahun kemudian, sebuah gedung sedang terbakar dengan hebat, dan di dalamnya ada seorang yang mencoba meminta ampun untuk nyawanya. Dia berkata akan melakukan sesuatu apapun yang diminta, dan di hadapan orang itu, yang berdiri adalah Baekli Wun dengan pedang yang penuh darah. Baekli Wun terlihat baru saja membunuh seseorang yang ada di dekatnya. Ketika itu, Baekli Wun mengatakan jika ada sesuatu yang dia inginkan, dan musuhnya yang mendengar itu merasa lega. Musuhnya lalu bertanya apa yang diinginkan oleh Baekli Wun. Baekli Wun sendiri hanya diam saja dan mengatakan sesuatu untuk membalas. "Baiklah, kalau begitu, kalau kau tidak mau memberikannya dengan sukarela, akan ku ambil sendiri." Setelah mengucapkan itu, Baekli Wun langsung mengacukan pedangnya. Musuhnya yang melihat itu merasa dipermainkan. Dia lalu berteriak mengancam Baekli Wun dan menyerangnya saat itu juga. "Dasar bajingan, beraninya kau mempermainkanku. Akan ku cabik-cabik kau hingga tidak ada yang bisa mengenali mayatmu." Tetapi ketika musuhnya itu mulai bergerak, Baekli Wun tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Baekli Wun berkata sesuatu kepada musuhnya, "Mulutmu sama buruknya dengan wajahmu." Musuhnya yang saat itu benar-benar kaget dan terdiam. Baekli Wun sendiri langsung memukulnya dengan sangat keras dan membuatnya terpental sangat jauh. Bahkan itu sampai membuat lantai di sana hancur parah. Saat Baekli Wun sedang memperhatikan debu yang masih mengepul, musuhnya sudah berada di belakangnya, bersiap untuk membunuh Baekli Wun. Baekli Wun tetap tenang ketika itu terjadi. Dia lalu mengeluarkan pedangnya dan dalam sekejap melakukan serangan dengan pedang itu. Hanya dalam beberapa gerakan saja, Baekli Wun akhirnya berhasil membunuh musuhnya dengan mudah. Ternyata ketika dia sedang bertarung di dalam sana, ada seseorang yang sedang menunggunya di luar gerbang. Dan saat itu juga, Baekli Wun membuka pintu gerbang itu. Dia langsung berjalan keluar dan mendekati orang yang ada di sana. Orang itu juga membungkuk dan menyerahkan sesuatu sambil menyapa Baekli Wun. "Kapten, saya diberitahu untuk mengirim ini setelah selesai." Dengan wajah yang penuh dengan darah, Baekli Wun tersenyum dan berterima kasih. "Oh, terima kasih Moyong Heyeon, dan terima kasih telah menunggu lama." Ketika melihat kaptennya tersenyum seperti itu, Moyong Hyeon terlihat benar-benar terpaku.
Dan ketika Baek Lee-won sedang melihat gulungan itu, Moyong Hye-yeon sendiri menatap gedung yang terbakar dengan tatapan penasaran. Baek Lee-won yang sedang membuka gulungan itu lalu mengambil darah yang ada pada wajahnya, lalu mengoleskan darah itu ke dalam gulungan untuk membentuk sebuah simbol. Dia tersenyum setelah menuliskan itu dengan darahnya. Baek Lee-won terlihat senang karena akhirnya bisa memulainya. Dia lalu melemparkan gulungan itu kepada Moyong Hye-yeon dan mengatakan sesuatu dengan gembira. "Kirim itu ke aliansi Murim, aku berhenti." Setelah menerima gulungan itu, Moyong Hye-yeon lalu bertanya apa Baek Lee-won akan kembali ke kampung halaman sekarang juga. Baek Lee-won yang sedang membersihkan wajah dari darah membenarkan hal itu. Dia akan kembali karena sudah mendapatkan semua yang dia inginkan di aliansi. Tapi ketika dia akan pergi, Moyong Hye-yeon kembali menghentikannya dan bertanya, "Kapten, saat saya berhenti, bolehkah saya mengunjungi Anda suatu hari?" Baek Lee-won mengizinkannya dan mengundangnya untuk mampir. Moyong Hye-yeon bertanya lagi di mana dia bisa menemukan Baek Lee-won saat itu tiba. Baek Lee-won dengan ceria membalas kalau dia akan ada di Provinsi Hubei, Kabupaten Hualong. Singkat cerita, setelah malam itu berakhir, Baek Lee-won saat ini sudah berada di sebuah perahu menuju kampung halamannya yang baru. Dia kembali mengingat semua perjalanan yang sudah dia lewati sampai bisa ke tahap ini. Baek Lee-won meninggalkan klannya untuk bertambah kuat dan bergabung ke aliansi Murim, menggunakan bela diri yang dikembangkan sendiri, dan berhasil melesat sampai menjadi kapten. Dan 12 tahun sudah berlalu sejak saat itu. Dia tersenyum karena akhirnya waktu untuk membuat sektenya sendiri telah tiba. Dia sudah menyimpan cukup uang untuk membeli manor, dan manor yang sempurna baru saja dijual. Semuanya berjalan dengan sempurna. Ketika sedang memikirkan betapa sempurnanya keadaan saat ini, Baek Lee-won tertawa dengan sangat keras saking terlalu bahagia. Dan itu sampai membuat pembawa perahu bertanya-tanya, apakah dia sedang membawa penumpang yang gila? Pemilik perahu itu lalu berkata kalau Baek Lee-won punya berita yang bagus. Baek Lee-won lalu memberitahu pemilik perahu dengan santai dan percaya diri. Maafkan aku terbawa suasana. Hahaha, aku dalam perjalanan untuk menyelesaikan pembelian manorku, untuk mewujudkan impian seumur hidupku, yaitu mendirikan sekteku sendiri. Pemilik perahu tersenyum ketika mendengar itu dan memujinya, tapi baru saja berpikir seperti itu, pemilik perahu terlihat ragu-ragu. Karena akhirnya dia ingat kalau hanya ada satu manor yang dijual di sekitar tempat itu, dan itu adalah manor angker. Ternyata ketika dia sedang bergumam, Baek Lee-won mendengarnya. Dia bertanya apa yang sedang pemilik perahu gumamkan. Pemilik perahu lalu menutupinya dan menjawab sesuatu. Bukan apa-apa. Semoga sektemu berkembang pesat. Baek Lee-won berterima kasih dengan doa itu. Dia tidak mengetahui manor yang akan dia beli itu angker. Jadi Baek Lee-won tetap santai karena hanya tinggal mendatangani kontraknya saja ketika sampai di sana. Dia kembali tertawa dengan keras dalam perjalanan kali ini, hingga akhirnya dia sudah sampai di manor yang disebutkan. Baek Lee-won terlihat sangat terkejut karena dia melihat manor yang sudah sangat kumuh berdiri di tepat hadapannya, sementara penjual yang ada di sampingnya membanggakan tentang manor itu. Baek Lee-won kemudian langsung memarahi penjual manor itu dan mengangkatnya dengan tangannya. "Hei Yiryang, sepertinya instingmu sudah tumpul selama ini. Apa kau serius mencoba untuk menipuku?" Yiryang saat itu langsung ketakutan. Dia mengatakan kalau tempat ini sangat sulit untuk didapatkan, meminta Baek Lee-won untuk memeriksa ke dalam sebelum memutuskan pilihannya. Baek Lee-won akhirnya setuju untuk mengikuti saran itu dan masuk ke dalam manor bersama Yiryang. Tapi baru saja membuka pintu, Baek Lee-won mengatakan jika tempat ini sangat kotor dan belum pernah dirawat sejak lama. Yiryang yang mendengar itu kemudian mencoba menjelaskan tentang tempat ini. "Tentang itu akan kujelaskan setelah kita selesai menjelajahi tempat ini. Ada total 45 kamar di seluruh bangunan utama dan sisinya, dengan ruangan latihan sebanyak 5 buah, 4 kecil dan 1 besar. Itu bisa digunakan sesukamu." Baek Lee-won yang mendengar itu lalu bertanya sekte apa yang awalnya mempunyai bangunan ini, karena sangat jarang sekte memiliki tempat latihan sebanyak ini. Yiryang menjawab kalau dia tidak mengetahui dengan yakin karena ini adalah properti lama, berkata jika dengan sedikit perbaikan, tempat ini akan sempurna untuk sekte baru yang akan Baek Lee-won buat.
Baik Liwon berpikir dan membenarkan hal itu. Dia lalu bertanya masalah apa yang terjadi pada tempat ini sehingga membuatnya dijual. Yiryang terlihat senang ketika mendengar itu. Dia lalu memberitahu kalau itu bukanlah hal yang besar, hanya saja setiap pemilik penerusnya selalu meninggal. Dan ketika mendengar itu, Baek Liwon terlihat sangat kaget. Yiryang lalu menjelaskan lagi kalau mereka semua meninggal tanpa luka dan tiba-tiba saja gagal jantung. Ada rumor yang mengatakan mereka semua meninggal di awal malam mereka membeli tempat ini, dan itu membuat orang-orang menyebut tempat ini angker, yang bahkan penjaga dan pengusir setan tidak bisa membantu dalam masalah ini. Baek Liwon semakin marah ketika mendengar penjelasan itu. Dia kembali bertanya dengan tatapan yang tajam, "Dan kau mencoba untuk menjual tempat ini padaku?" Yiryang yang melihat Baek Liwon sangat marah langsung ketakutan. Dia lalu mulai menurunkan harga rumah itu, dimulai dari 1/4 harga asli. Tapi karena Baek Liwon masih terlihat sangat marah, Yiryang akhirnya menjualnya dengan harga 1/10 dari harga aslinya. Baek Liwon langsung mengambil harga 1/10 itu dan memberikan uangnya kepada Yiryang. Dia menyerahkan uang itu dan memuji Yiryang. "Hahaha, kau harusnya bilang dari tadi. Aku hampir salah paham ini, temanku." Yiryang sendiri terlihat menangis ketika menerima uang itu, entah bahagia atau sedih. Setelah memeriksa uang yang diberikan, Yiryang langsung memberikan akte rumah itu kepada Baek Liwon. Baek Liwon tentu saja langsung mengambil akte itu, dan ketika dia menerimanya, dia mendengar suara misterius yang mengatakan jika akte sedang diterima. Baek Liwon yang mendengar itu terlihat gemetar ketakutan karena kaget, tapi Yiryang tidak terlalu mempedulikan. Yiryang langsung pergi dari sana dan mengatakan sesuatu sebelum keluar dari manor itu. "Pokoknya tugasku sudah selesai. Kalau kau masih hidup setelah 1 malam, temuilah aku." Baek Liwon menerima saran itu. Dia lalu dengan santai memperhatikan Yiryang yang pergi dari sana dengan gembira. Baek Liwon lalu menutupi pintu manor itu dan memasukinya. Setelah dia menutupnya, Yiryang berteriak sangat keras sampai membuat orang di sekitarnya terkejut. "Wuhu! Akhirnya kediamanku sendiri. Aku sangat senang. Sekarang yang tersisa adalah merekrut murid. Hahaha." Tetapi baru saja memasuki aula utama dan membuka pintu, Baek Liwon langsung terkejut karena debu yang di sana sangat tebal. Karena melihat manor yang begitu sangat kotor, Baek Liwon langsung membersihkan tempat itu, mengepel, membersihkan debu di atap, dan mengelap pintu. Dia benar-benar membersihkan semuanya. Akhirnya pada sore hari, dia sudah selesai dengan semua pekerjaan bersih-bersih di luar, dan kali ini dia tinggal membersihkan ruangan utama saja. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya dia membuka pintu ruangan utama. Tapi ketika dia membukanya, dia terkejut karena melihat ada sesuatu di tengah-tengah ruangan. Baek Liwon langsung memperhatikan benda itu yang ternyata adalah sebuah pedang. Baek Liwon lalu mengambilnya dan mencoba menarik pedang itu. Dia senang karena pedang itu bisa dijual dengan harga yang lumayan. Tetapi ketika dia sedang membuka pedang itu, tiba-tiba saja Baek Liwon berpindah ke tempat yang berbeda. Seluruh ruangan itu terlihat bercahaya berwarna biru, dan sebuah notifikasi sistem muncul di depannya. Notifikasi itu mengatakan kalau Baek Liwon sudah menerima tingkat paling tinggi di antara semua evaluasi. Itu juga bisa mengetahui kalau Baek Liwon sedang berusaha membentuk sekte. Tapi ketika Baek Liwon sedang memperhatikan semua itu, tiba-tiba dia kaget karena ada sebuah serangan yang mengincarnya. Baek Liwon lalu segera menghindari serangan itu. Tapi tetap saja wajahnya sedikit tergores karena serangan kejutan. Dan ketika dia melihatnya, ternyata lantai yang terkena serangan itu sudah hancur. Lalu setelahnya ada notifikasi yang mengatakan kalau kesulitan tes sedang disesuaikan, dan ketika sistem sedang melakukan itu, Baek Liwon jadi sadar kalau inilah yang membunuh semua pemilik sebelumnya. Dia lalu kembali melihat ke depannya dan menemukan meriam yang tadi menembakkan peluru. Saat dia sedang memperhatikan, sistem sudah menyelesaikan tesnya, dan tesnya akan dilanjutkan dengan tingkat kesulitan yang ekstrim. Baek Liwon yang melihat itu tidak takut, dia malah menantang sistem dan melangkah maju untuk menghadapinya. Dan untuk ujian pertamanya adalah uji kemampuan bela diri. Setelah notifikasi itu muncul, meriam kembali menembakkan peluru itu dengan sangat cepat. Baek Liwon saat ini berhasil menghindari semua serangan itu dan menghancurkannya dengan pedang.
Dia berteriak akan menunjukkan alasan kenapa dia adalah seorang kapten aliansi Murim. Dan setelah beberapa saat, Baek Lee-won selesai menghancurkan peluru itu. Tapi terlihat pedang yang dia gunakan sudah hancur dan berlubang. Ketika menyadari hal itu, Baek Lee-won sangat kaget. Dan ketika dia sedang memperhatikan pedangnya, meriam itu kembali menembakkan pelurunya. Baek Lee-won yang sudah tidak memiliki senjata yang layak, kini langsung bergerak mundur sambil terus menghindari serangan yang datang kepadanya. Dan ketika sudah berada di jarak yang cukup jauh, semua serangan itu berhenti. Baek Lee-won sadar kalau tempatnya berdiri adalah di luar jarak serangnya. Ketika kembali memperhatikan pedangnya yang hancur, Baek Lee-won mengatakan akan beristirahat karena pedangnya hancur. Tapi setelah mengatakan itu, tiba-tiba sistem memberikan pedang yang baru ke sana. Baek Lee-won tentu saja langsung mengambil pedang yang baru. Setelah dia kembali berdiri untuk menghancurkan meriam itu, dia lalu berpikir sebentar tentang situasi saat ini. Dan setelah melihatnya, Baek Lee-won langsung bergerak dengan cepat menyerang meriam itu. Dia yakin kalau ada sesuatu yang dilindungi oleh meriam itu di balik tembok. Tapi ketika sudah dekat dengan tembok itu, tiba-tiba saja meriamnya bertambah banyak. Baek Lee-won pun terkejut ketika melihat itu. Tapi meriam itu tidak peduli dengannya. Mereka langsung menembakkan peluru bersamaan. Baek Lee-won langsung fokus menghindar dan menghancurkan peluru itu satu persatu. Dan setelah beberapa saat menghancurkannya, pedangnya tiba-tiba patah. Dan ketika dia sedang terganggu, sebuah peluru sudah berada di belakangnya. Dan karena sudah sangat dekat, peluru itu meledak menimbulkan debu yang sangat tebal. Namun ketika ledakan itu menghilang, ternyata Baek Lee-won masih selamat. Dia lalu mulai kembali bergerak dan kali ini menggunakan sebuah jurus, Plowing Moon Step, Reaper of the All-Star, New Moon. Dia menerjang maju dengan cepat dan menggunakan pedangnya sebagai senjata yang tajam. Dia bergerak maju dengan pedang di depannya. Hingga setelah beberapa saat, Baek Lee-won berhasil menancapkan pedang itu di tembok yang ada di depannya. Tembok itu terlihat retak karena serangannya. Dan ketika muncul cahaya dari tembok itu meledak dan membuat Baek Lee-won terpental. Baek Lee-won yang melihat ledakan itu langsung berdiri setelahnya. Dia tetap waspada karena takut jika ada serangan lagi. Tetapi ketika dia waspada, pedang di tangannya tiba-tiba mulai menghilang. Dan sistem mengatakan kalau tesnya sudah selesai. Bahkan ruangan di sana sudah kembali seperti semula. Sistem lalu memberitahu Baek Lee-won sudah lulus ujian dan semua fungsi ruangan telah terbuka ke tingkat tertinggi. Sistem juga memberikan pedang yang bersinar kebiruan untuk Baek Lee-won. Baek Lee-won menerima pedang itu dengan senang hati. Setelah menerima pedang itu, sistem lalu mengatakan jika pengujian akan selesai setelah manor itu diberi nama olehnya. Baek Lee-won memejamkan matanya dan berpikir. Lalu dengan percaya diri dia menyebutkan nama sektenya. Sudah ditentukan, surga yang harus adil, Righteous Heaven, akan kunami sekte ini sekte Righteous Heaven. Dan setelah berhasil menamainya, sebuah huruf muncul di tangannya. Ketika itu terjadi, sistem mengatakan sesuatu. Mulai saat ini, memulai sistem sekte. Baek Lee-won yang mendengar itu hanya diam saja karena tidak tahu apa maksudnya. Keesokan harinya, setelah berhasil menyelesaikan ujian sistem, Baek Lee-won langsung bergegas untuk menemui Yiryang. Dia menerobos masuk ke kediamannya dan langsung memanggilnya dengan kasar. Yiryang sendiri yang sedang mencatat keuangannya hanya biasa saja. Dengan santai dia bertanya bagaimana keadaan malam tadi. Baek Lee-won sendiri kemudian langsung memarahinya sambil menunjukkan sistem yang ada di dekatnya. Hei Yiryang, kau tidak bilang sesuatu seperti ini akan muncul. Ini mengikutiku dari tadi malam. Sebenarnya apa ini? Padahal ketika dia sedang menjelaskan, sistem sudah memberitahu kalau hanya orang yang terikat kontrak yang bisa melihatnya. Dan benar saja, Yiryang mengatakan jika dia tidak bisa melihat apapun di sana. Malahan dia bertanya apakah semalam kepala Baek Lee-won terbentur sesuatu. Dan setelah mengetahui itu, Baek Lee-won akhirnya bisa tenang. Kini dia sedang duduk berhadapan dengan Yiryang. Melihat Baek Lee-won yang masih terlihat kesal, Yiryang lalu mengatakan akan mengambil kembali rumah itu jika terus seperti ini. Baek Lee-won yang mendengarnya kemudian menghentikannya, mengatakan jika dia masih butuh rumah itu. Baek Lee-won juga mengatakan kalau dia masih harus siap-siap untuk upacara pendirian sekte.
Dia mengatakan kalau membutuhkan seragam sekte sebanyak 20 set dan bertanya apakah Hiryang memiliki rekomendasi di mana dia bisa membuatnya. Hiryang kemudian memberitahu sesuatu. Ada beberapa toko kain di sekitar sini, tapi mereka agak susah diajak kerjasama. Sekarang mereka sedang sibuk berebut kontrak kolaborasi dengan Yellow Dragon Hall. Hiryang juga menjelaskan kalau Yellow Dragon Hall adalah penyedia kain untuk keluarga kekaisaran secara turun-temurun. Dan karena itu, pengaruh mereka sangat besar di dunia murim, baik dari pihak ortodok maupun non-ortodok. Makanya banyak klan besar juga sangat berhati-hati kalau berurusan dengan Yellow Dragon Hall. Hiryang yang sedang meminum tehnya kemudian mengatakan jika dengan kondisi keuangan Baek Lee-won yang sekarang, Yellow Dragon Hall masih berada di luar jangkauannya, mengatakan Baek Lee-won bisa tenang untuk saat ini. Hiryang kemudian mengatakan sesuatu lagi dan memberikan sebuah saran. Aku bahkan tidak yakin mereka mau berbisnis denganmu, apalagi setelah rumor-rumor berhantu itu menyebar. Tapi coba saja ke Taylor Street. Dan ketika mereka sedang mengobrol, ternyata sistem itu bisa mendengarkan. Sistem merasa tidak suka karena disebut sebagai hantu. Tapi ketika sedang memperhatikannya, Baek Lee-won tiba-tiba saja tersadar. Dia tidak menyangka rumornya akan menyebar secepat itu. Padahal dia baru saja tanda tangan kontrak kemarin siang. Baek Lee-won kemudian melihat kepada Hiryang dengan tatapan yang penuh curiga. Dan saat itu juga, Hiryang menjadi sangat pucat dan penuh dengan keringat. Dia mengatakan jika gosip lebih cepat daripada angin. Baek Lee-won kali ini benar-benar sangat marah. Dia sudah bersiap dengan pedangnya dan bertanya kepada Hiryang, "Jangan-jangan kau yang menyebarkannya?" Hiryang yang ketakutan kemudian mulai menjawabnya dan mengatakan sesuatu. "Anggap saja itu promosi gratis untuk sektemu. Tapi terlepas dari rumor itu, kenyataan bahwa kau masih hidup adalah bukti kalau ini tidak berbahaya kan? Semuanya akan baik-baik saja." Tetapi setelah mendengar itu, Baek Lee-won benar-benar sangat marah dan mengatakan ini semua salah Hiryang yang menjual rumah berhantu itu kepadanya. Tetapi karena semuanya sudah terjadi, Baek Lee-won sudah tidak ingin berurusan dengannya. Dia kemudian langsung mencoba untuk mencari tukang jahit untuk membuat seragam sektenya. Tetapi meskipun dia datang untuk membeli dengan senyuman, para penjahit langsung menolak. Baek Lee-won juga mengatakan kalau dia memiliki tawaran yang bagus. Tetapi tetap saja penjahit itu menolak dan menyuruhnya pergi, bahkan sampai melemparinya dengan sesuatu. Penjahit itu tidak menerima tawaran Baek Lee-won karena berasal dari rumah berhantu. Karena sudah mendapatkan penolakan yang sangat keras, Baek Lee-won tidak punya pilihan lain selain pergi dari sana. Namun ketika dia berjalan di sekitar kota, orang-orang bahkan sudah mengetahui kalau dia adalah pemilik rumah berhantu. Ketika dia sedang memikirkan semua rumor yang telah menyebar, tiba-tiba saja dia berhenti karena mendengar ada pertengkaran. Dan ketika melihatnya, ternyata ada anak kecil yang memaksa seorang pria dewasa menepati janjinya, janji untuk menyelamatkan kakaknya. Ketika pria dewasa itu sedang mencoba melepaskan dirinya dari cengkraman anak kecil, seorang kakek tua tiba-tiba memanggil anak kecil itu. "Shenwu, kau Shenwu kan? Ada apa ini?" Anak kecil yang bernama Shenwu itu lalu memberitahu apa yang terjadi kepada si kakek tua. "Tuan, mereka menipuku. Mereka bilang mereka bisa menyembuhkan penyakit kakakku, tapi mereka malah mengambil uangku." Tapi ketika Shenwu mengatakan semua itu, pria dewasa tersebut langsung menamparnya hingga berdarah. Pria itu mengatakan jika kakaknya Shenwu tidak bisa diselamatkan, bahkan tabib saja sudah menyerah. Ketika pria itu menyerang, kakek tua benar-benar sangat marah dan memarahi pria itu. "Kalian bajingan dari sekte White Sword kan? Bisa-bisanya kalian menindas anak kecil seperti ini." Ketika kakek tua itu mengatakan semua itu, seseorang di belakang pria dewasa yang menghajar anak kecil berbicara sesuatu. "Jangan biarkan ini sampai ke telinga ketua sekte, urus diam-diam." Pria dewasa itu kemudian menerima perintah itu. Dia mulai mengeluarkan pedangnya untuk membunuh mereka berdua. Tetapi kakek tua yang ada di sana tidak mundur. Dia berdiri untuk melindungi Shenwu dari pria dewasa. Ketika pria dewasa itu tersenyum, tiba-tiba saja Baek Lee-won datang ke sana dan menendangnya dengan keras. Hanya dengan tendangan itu, pria jahat tersebut langsung terlempar ke tanah. Perwakilan sekte White Sword yang melihat itu terkejut. Dia lalu bertanya siapa orang yang berani menyerang mereka.
Baek Liwon kemudian menjawab dengan penuh percaya diri. Yah, namaku sudah tidak terlalu berakhir akhir-akhir ini. Tapi menjawab saat ditanya itu sopan kan? Aku ketua sekte Rectus Sipen, Baek Liwon. Tetapi ketika mendengar nama sekte itu, seseorang dari mereka mengatakan jika itu hanya sekte kecil. Orang itu juga langsung menyerangnya, meminta Baek Liwon agar tidak ikut campur urusan sekte White Sword. Tetapi ketika serangan itu datang, Baek Liwon berhasil menghindarinya dengan mudah. Bahkan dia langsung memberikan serangan balasan dan mematahkan tangan orang itu. Setelahnya dia langsung mengatakan sesuatu dan mengancam mereka dengan tatapan yang tajam. Jangan menilai orang dari seberapa terkenal sektenya, apalagi kalau kau bahkan belum tahu seberapa kuat lawanmu. Tetapi mendengar ucapan itu, orang-orang dari sekte White Sword benar-benar marah. Mereka tidak suka ketika Baek Liwon menjadikan sekte White Sword menjadi musuh. Tetapi Baek Liwon tetap menghajar orang itu, mengatakan dia tidak peduli dengan sekte White Sword milik mereka. Dan setelah menghajar orang itu, perwakilan dari sekte White Sword kemudian mulai berbicara. Orang-orang bilang, mantan kapten aliansi Muri membeli rumah berhantu, jangan-jangan itu kau? Mendengar tentang itu, Baek Liwon menutupi wajahnya karena benar-benar merasa kesal. Dia tidak menyangka rumornya sudah menyebar terlalu jauh. Baek Liwon kemudian berbicara kepada orang terakhir itu dan menantangnya. Aku juga cukup kesal karena rumor itu. Aku tidak bisa membuat seragam sekte. Jadi berhenti membicarakanku di belakang dan hadapi aku langsung. Ayo lawan aku. Baek Liwon benar-benar menantang orang itu sampai akhir. Orang itu kemudian melompat untuk menyerang Baek Liwon. Dia mengatakan kalau ini adalah tantangan resmi terhadap sekte White Sword dan akan memberi Baek Liwon sebuah pelajaran. Tetapi ketika dia menyerangnya, Baek Liwon berhasil menghindari serangan itu dengan mudah. Bahkan ketika ada seseorang yang mencoba menyerangnya dari belakang, dia juga berhasil menghindarinya. Baek Liwon bahkan langsung mengalahkan orang di belakangnya dengan mudah. Dia bergerak untuk menyerang pemimpin grup mereka. Hanya dengan sekali pukulan, dia berhasil membuat pemimpin grup itu terjatuh. Setelahnya, Baek Liwon langsung menancapkan pedang di pinggir kepala pemimpin regu. Dia juga mengatakan sesuatu dengan tegas. Yah, ini jelas tantangan resmi. Kalau memang mau bertarung, datang saja kapanpun ke sekte Rectus Sipen. Kalau tidak mau semuanya makin buruk, sebaiknya kalian pergi sebelum terlambat. Akhirnya setelah mengatakan semua itu dengan ancaman yang kuat, dia membuat pemimpin regu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka akhirnya pergi setelah menerima kekalahan. Ketika mereka mengancam kembali, Baek Liwon tidak mempedulikannya. Dia lalu bertanya apakah Shenwu dan kakek tua itu baik-baik saja. Shenwu saat itu terlihat bersemangat. Dia tidak memberitahu tentang keadaannya. Dia malah mengatakan jika kakaknya sangat jago menjahit dan bisa membuatkan seragam untuknya. Tapi setelah mengatakan itu, Shenwu tiba-tiba berlutut. Dia memohon kepada Baek Liwon untuk menyelamatkan kakaknya. Baek Liwon yang mendengar itu kemudian menolak, mengatakan jika itu bukanlah tugas yang bisa diselesaikan. Tetapi ketika dia mengatakan itu, sistem tiba-tiba saja memberitahu sesuatu, mengatakan kalau kesempatan perdagangan baru terdeteksi dan targetnya adalah tingkat ketiga. Setelah melihat informasi itu, Baek Liwon benar-benar sangat terkejut karena tingkat 3 itu lumayan tinggi. Dia lalu meminta Shenwu untuk menceritakan masalahnya lebih lanjut. Akhirnya Shenwu bercerita sambil berjalan pulang menuju rumahnya. Dia mengatakan jika orang tua mereka sudah meninggal setahun lalu dan tinggal tersisa dia dengan kakaknya saja. Mereka bertahan hidup dari menjahit, tapi belakangan ini kakaknya terkena penyakit aneh yang membuat tangan dan kakinya membeku. Kakek tua yang ada di sana kemudian menyadari kalau itu adalah penyakit dingin. Baek Liwon yang mendengar itu kemudian bertanya identitas kakek tersebut. Kakek itu mengatakan kalau dia adalah pemilik toko kain di desa sebelah. Dia dulu memperkerjakan kakaknya Shenwu, tapi tiba-tiba tidak bisa dihubungi dan merasa khawatir. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya mereka sampai di rumah Shenwu yang terlihat terbuat dari bambu saja. Rumah itu terlihat akan roboh. Tanpa berlama-lama, mereka langsung memasuki rumah itu. Shenwu terlihat sangat bersemangat. Dia mengatakan telah membawa pendekar yang bisa mengusir hantu. Baek Liwon yang mendengar itu benar-benar merasa malu dan mencoba untuk menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Tapi ketika dia akan melakukan itu, tiba-tiba saja dia terkejut karena melihat ada seorang gadis di sana.
Ketika dia melihatnya, gadis itu sedang membakar kedua tangan dan kedua kakinya. Gadis itu juga menanyakan siapa Baek Lee-won. Baek Lee-won benar-benar tidak menjawab. Dia saat ini sedang terkejut karena gadis itu benar-benar tidak terbakar setelah menyelupkan tangan dan kakinya ke dalam api. Dia sadar kalau ini lebih parah dari dugaannya. Dan ketika dia sedang memperhatikan, sistem memberitahu kalau panas api dan dingin dari tubuh gadis itu saling bertabrakan. Mendengar penjelasan dari sistem, Baek Lee-won menduga kalau ini adalah efek samping dari kultivasi energi yin. Baek Lee-won kemudian bertanya kepada gadis itu, "Kau pasti Seo-hwa kan? Adikmu memohon padaku untuk menyelamatkanmu. Apa api ini tidak menyakitimu?" Seo-hwa kemudian menjawab kalau apinya tidak terasa sakit dan kalau dia berhenti, maka tangannya bisa membeku. Ketika mereka sedang mengobrol, kakek tua yang ada di sana juga bertanya apa yang sedang terjadi sebenarnya. Dia mengatakan khawatir karena Seo-hwa tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Seo-hwa sendiri hanya meminta maaf karena kondisi tubuhnya akhir-akhir ini semakin parah, jadi tidak bisa pergi bekerja di toko. Baek Lee-won kemudian meminta izin kepada Seo-hwa untuk memeriksa nadinya. Dia mengatakan perlu memastikan sesuatu. Seo-hwa mengizinkan hal itu dan meminta kepada Baek Lee-won untuk melakukannya dengan cepat. Baek Lee-won kemudian langsung memeriksa nadi Seo-hwa menggunakan tangannya dan mengendalikan sebuah tenaga dalam. Dia mulai memeriksanya dengan serius ketika tenaga dalamnya telah mencapai seluruh tubuh Seo-hwa. Dan ketika dia mulai memeriksanya, sistem memberitahu kalau Seo-hwa terlalu banyak menyerap energi yin. Dan kalau begini terus bisa bahaya. Baek Lee-won yang mendengar sistem memintanya untuk berhenti karena tidak ingin diceramahi. Dan setelah beberapa saat, dia kembali fokus. Sistem memberitahu kalau hasil analisisnya adalah energi yin yang berlebihan telah memenuhi tubuh Seo-hwa. Dan setelah mendapatkan kesimpulan itu, Baek Lee-won memberikan penjelasan kepada Seo-hwa. "Aku mengerti sekarang, kau punya tubuh yin ekstrim. Itu kondisi langka, di mana tubuh menarik energi yin dari sekitar dan menyimpannya. Ku dengar Sword Empress juga punya tubuh seperti itu. Penguasa Sword Pavilion, salah satu dari Ten Heaven, dia berada di puncak dunia pedang. Untuk pendekar, tubuh seperti itu adalah anugerah. Tapi dalam kasusmu, energi yin terlalu berlebihan dan energi yangmu hampir habis. Kalau dibiarkan, kau akan mati dalam 3 bulan. Seo-hwa yang mendengar itu benar-benar terkejut, namun dia terlihat biasa saja di hadapan adiknya. Dia kemudian kembali menghangatkan tangannya sambil menerima kenyataan kalau tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Sementara itu adiknya mengatakan jika semua ini adalah kebohongan, mengatakan kalau Baek Lee-won sama saja seperti yang lainnya. Kakek tua itu juga bertanya apakah obat benar-benar tidak bisa membantu Seo-hwa. Baek Lee-won lalu menjelaskan kalau obat hanya bisa menundanya sebentar, gejalanya akan kambuh semakin parah. Dia lalu memikirkan sebuah solusi dan dia tahu kalau kuncinya adalah energi yang dan harus menemukan cara untuk mengembalikannya secara perlahan. Ketika dia sedang membicarakan itu, sistem lalu memberitahu kalau dia bisa memperoleh essential water setelah menyelesaikan misi dan bisa digunakan untuk meningkatkan recovery rate anggota sekte. Kemudian muncul tentang penjelasan dari recovery effect, itu meningkatkan pemulihan kesehatan dan energi dalam anggota sekte, dan essential water bisa segera digunakan. Pada saat sistem mengatakan kalau misinya adalah untuk merekrut murid pertama dan hadiahnya adalah 50 essence water. Setelah melihat deskripsi yang diberikan oleh sistem, Baek Lee-won terlihat senang karena melihat ada kesempatan dia bisa menyembuhkan Seo-hwa dan bahkan merekrut murid sekte pertama. Baek Lee-won kemudian segera berbicara kepada Seo-hwa dan menawarinya sesuatu. "Aku belum yakin sepenuhnya, tapi mungkin aku tahu caranya. Seo-hwa, jadilah muridku." Seo-hwa terlihat ketakutan dan memeluk adiknya. Dia lalu bertanya kenapa Baek Lee-won tiba-tiba saja berkata begitu. Baek Lee-won kemudian memintanya percaya kepadanya kali ini. Seo-hwa kemudian tetap menolak, mengatakan kalau dia belum pernah belajar bela diri dan tidak ingin menjadi pendekar. Di dalam pikirannya, dunia murim dipenuhi orang-orang yang mengaku menjunjung keadilan dan kesatriaan, tapi nyatanya kebanyakan hanya peduli pada diri sendiri. Mereka seolah ingin menolong, tapi ujung-ujungnya cuma menyelamatkan diri sendiri. Dan begitulah cara orang tua Seo-hwa terlibat dan akhirnya tewas dalam konflik mereka. Seo-hwa berpikir kalau Baek Lee-won juga adalah orang yang seperti itu.
berpura-pura menolong hanya untuk meninggalkannya kemudian. Tetapi ketika sedang menatap Baek Lee-won, Sehwa terkejut ketika melihat tangan Baek Lee-won terlihat membeku. Sehwa juga mengingatkan hal itu kepadanya. Tetapi Baek Lee-won tetap mengulurkan tangannya dan memberikan jawaban yang tegas. Tidak apa-apa, kalau ini bisa menyembuhkanmu. Sehwa yang mendengar itu terkejut, kedua matanya terbuka lebar. Dia kemudian berpikir kalau Baek Lee-won adalah orang yang benar-benar berbeda dari semuanya. Dia menundukkan kepalanya, lalu menjawab jika dia bisa disembuhkan, dia akan menjadi murid sekte Rectus Hipen. Mereka berdua akhirnya berjabat tangan, dan ketika itu terjadi, sistem mengatakan jika misi perekrutan murid telah selesai, dan hadiah sudah diberikan. Ketika mereka berjabat tangan, sistem telah mendeteksi kontak dengan energi yin, dan langsung menggunakan essence water untuk memulai efek pemulihan kecil. Saat itu terjadi, muncul sebuah cahaya di kedua tangan mereka berdua. Sehwa yang mengalaminya benar-benar tidak percaya karena sekarang tangannya mulai terasa hangat. Sistem lalu memberitahu kalau tingkat pemulihan kesehatan dan energi dalam anggota sekte meningkat, bahkan sedang menerapkan recovery efek tambahan. Baek Lee-won yang melihat itu merasa senang karena pengobatannya mulai berhasil. Sistem juga memberitahu kalau proses pemulihan tubuh anggota sekte sedang berlangsung. Dan ketika itu terjadi, tangan mereka berdua bersinar sangat terang. Beberapa saat setelahnya, Baek Lee-won mulai merasakan energi yang sudah mengalir lagi, dan itu dipastikan dengan sistem yang mendeteksi energi itu di dalam tubuh Sehwa. Dan akhirnya setelah beberapa saat, Sehwa benar-benar bisa merasakan kembali kedua tangannya. Dia mengatakan jika tidak percaya kalau tangan dan kakinya mulai sembuh. Mendengar kabar baik itu, Shenwu langsung memeluk kakaknya dengan erat dan menangis bahagia. Kakek tua lalu bertanya apakah Baek Lee-won menyembuhkannya dengan seni energi. Baek Lee-won hanya mengiyakannya saja, dan setelahnya kakek tua itu malah tertawa dengan keras. Dia juga mengatakan sesuatu dengan serius. Hahaha, luar biasa. Aku suka kau, anak muda. Sekarang aku paham kenapa ketua aliansi Murim begitu menghargaimu. Ketika mendengar itu, Baek Lee-won menjadi curiga dan waspada. Dia bertanya-tanya kenapa kakek tua itu kenal dengan ketua aliansi. Melihatnya yang curiga seperti itu, kakek tua kemudian memperkenalkan dirinya dengan penuh percaya diri. Astaga, aku belum memperkenalkan diri. Namaku Cheon Gam-yong. Aku adalah pemilik Yellow Dragon Hall, atau panggil saja aku Master Yellow Dragon Hall. Sementara itu saat ini di sekte White Sword, di keinangan malam, orang-orang yang telah dihajar oleh Baek Lee-won sedang melapor kepada pemimpin mereka. Namun ketika mereka sedang melaporkan kekalahan mereka yang berhasil dikalahkan oleh sekte baru, pemimpin sekte mereka langsung menusuk salah satu tangan anggotanya. Dan ketika anggota itu berteriak kesakitan, pemimpin sekte berbicara, "Sakit ya? Ini belum seberapa dibandingkan rasa malu yang harus kutanggung. Bawa mereka semua ke ruang hukuman." Pemimpin sekte White Sword tidak peduli meskipun anggotanya sudah meminta maaf dan tetap menghukum mereka semua. Setelah mendapatkan perintah itu, mereka yang telah kalah langsung dibawa oleh beberapa orang yang bertugas. Tetapi orang itu terus berteriak, meminta maaf kepada ketua sekte dan meminta diberi kesempatan satu kali lagi. Sementara itu saat ini, ketua sekte sedang terlihat marah dan berbicara sendirian. Baek Lee-won dari sekte Rectus Hipen, aku harus menyambutnya dengan pesta besar. Aku penasaran sekali seperti apa orang itu. Orang ini adalah ketua sekte White Sword, Yoh Se-hwang. Sedangkan saat ini, Baek Lee-won sendiri masih berada di rumah Sehwa. Dia sedang bertanya kepada Cheon Gam-yeon apakah dia benar-benar master dari Yellow Dragon Hall. Baek Lee-won mengatakan kalau dia sudah menduga kakek tua itu bukanlah orang biasa, tapi tidak menyangka kalau dirinya adalah master dari Yellow Dragon Hall. Cheon Gam-yeon sendiri hanya tertawa ketika mendengar itu. Sementara Sehwa sendiri saat ini sedang berlutut dan meminta maaf karena tidak bisa mengenali Cheon Gam-yeon. Sementara Cheon Gam-yeon tidak mempermasalahkan Sehwa yang tidak mengenalinya. Dia lalu bertanya kepada Baek Lee-won mengenai sesuatu. "Bagaimana kalau kau bergabung dengan Yellow Dragon Hall? Aku akan mendukung apapun yang ingin kau lakukan." Baek Lee-won terkejut ketika mendengar itu, dan saat dia sedang memikirkannya, sistem memberitahu kalau ada peluang kerjasama baru, dan peringkat Cheon Gam-yeon adalah tingkat 1.
Baik Li Won tahu kalau Yellow Dragon Hall sendiri adalah serikat dagang besar yang mensuplai pakaian dan sutra untuk istana. Mereka juga punya banyak ahli bela diri, sampai sekte-sekte besar pun waspada terhadap mereka. Kata-katanya bisa mempengaruhi baik aliansi Murim maupun Murim non-ortodok. Baik Li Won tahu kalau ini adalah kesempatan yang bagus, tapi bukan masa depan yang dia inginkan. Lalu dengan hormat, Baik Li Won menolak tawaran itu dengan sopan. Baik Li Won dengan percaya diri mengatakan kalau dia baru saja mendapatkan murid pertamanya. Mendengar penolakan itu, Cheon Gamyong bertanya kepadanya, "Berani-beraninya kau menolak tawaranku?" Baik Li Won tidak menyangkal hal itu, dia lalu segera membalas ucapan tersebut. "Iya, tapi sebagai gantinya, beri aku kesempatan berbisnis denganmu. Dengan begitu, aku akan memberimu ketenaran yang sepadan dengan nama Yellow Dragon Hall." Tapi ketika mendengar tawaran itu, Cheon Gamyong semakin marah dan membalasnya juga. "Aku menunjukkan keramahan, tapi kau malah membalasnya dengan kesombongan. Kau ingin memberiku ketenaran?" Baik Li Won membenarkan hal itu. Dia meminta diberi waktu 10 tahun, dan dalam waktu itu akan membangun sekte yang sejajar dengan 10 sekte Murim ortodok dan 7 Murim non-ortodok. Tetapi ketika mendengar tujuan yang diucapkan oleh Baik Li Won, Cheon Gamyong mengatakan jika itu adalah hal yang sangat konyol, karena saat ini saja Baik Li Won masih belum mengadakan upacara pendirian sekte, tapi sangat yakin dengan ucapannya itu. Ketika Baik Li Won bersikeras bisa melakukannya, Cheon Gamyong tertawa dengan sangat keras. Dia sekali lagi mengatakan jika Baik Li Won benar-benar pandai bicara omong kosong. Tetapi ketika dia sedang menghinanya, Baik Li Won tidak marah dan kembali memberikan jawaban lalu menantangnya. "Ketenaran yang kujanjikan bukan untukmu. Perkenalkan aku pada muridmu. Aku ingin bernegosiasi dengan masa depan Yellow Dragon Hall." Setelah mendengar permintaan itu, Cheon Gamyong akhirnya setuju. Dia bilang akan mengirimkan murid ke sekte Regdu Sipen. Tidak peduli kerjasama ini jadi atau tidak, itu tergantung pada muridnya yang akan dikirim. Tetapi jika sekte Regdu Sipen mengecewakannya, Cheon Gamyong meminta Baik Li Won untuk bertanggung jawab dengan penuh. Dia mengatakan semua itu dengan tatapan yang memberikan tekanan. Tetapi Baik Li Won tidak takut. Dia mengatakan akan bertanggung jawab ketika hal itu terjadi. Dan setelah kesepakatan mereka tercapai, Cheon Gamyong tiba-tiba saja berdiri dan seterusnya dia langsung berteriak meminta agar sutranya segera dibawa masuk. Teriakan itu membuat semua orang terkejut, dan ketika mereka keluar dari rumah, orang-orang sudah datang membawa kereta kuda. Mereka juga langsung berlutut menghadap Cheon Gamyong. Ketika melihat sutra yang begitu menumpuk cukup banyak, Baik Li Won terlihat sangat senang karena tahu kalau itu adalah sutra yang sangat mahal. Sementara itu, Cheon Gamyong menjelaskan kalau itu adalah biaya kontrak dan itu hadiah karena telah menunjukkan tontonan menarik hari ini kepadanya. Baik Li Won berterima kasih atas hadiah itu dan tidak menolak. Dia juga saat ini sedang mengagumi kekuatan para penjaga yang muncul di sana. Baik Li Won saat ini mengaguminya karena tidak bisa menyadari kehadiran mereka yang sangat dekat. Setelah percakapan mereka selesai hari itu, Cheon Gamyong langsung pergi dari sana menuju suatu tempat. Bahkan dalam perjalanannya dia terlihat tersenyum. Dia tertarik dengan kesombongan yang ditunjukkan oleh Baik Li Won. Dan setelah mengatakan itu, dia kemudian berbicara kepada kusir yang sedang mengendalikan kuda dan dia meminta sesuatu. "Hei, aku ingin menemui teman lamaku sekalian di luar. Antar aku ke aliansi Apple Pet. Aku ingin minum bersama ketuanya." Setelah mendapatkan permintaan itu, kusir membawanya ke tempat tujuan. Keesokan harinya di sekte Regdu Sipen, Baik Li Won sedang mencoba pakaian yang baru saja dibuat oleh Sewa. Dan karena menggunakan itu, dignity dan charm milik Baik Li Won langsung meningkat. Baik Li Won sendiri terlihat sangat senang ketika menggunakannya. Dia lalu mencoba bergerak menggunakan pakaian itu. Dia lalu memuji kalau pakaian itu tetap nyaman bahkan ketika dia bergerak. Dan saat dia sedang mencoba menggunakannya, sistem mengatakan kalau pakaian itu telah dijahit dengan keahlian tinggi dan meminta Baik Li Won untuk memilih salah satu hadiahnya. Baik Li Won sendiri saat ini terkejut ketika mendapatkan notifikasi dan tiba-tiba muncul sebuah notifikasi. Di sana ada beberapa pilihan. Pertama, Advanced Soccery Text. Kedua, Advanced Miracle Medicine of Talent dan Exclusive Trade Unlock.
Ketika sedang melihatnya, Baek Lee-won mengetahui jika ketiganya cukup bagus, dan setelah memikirkannya, dia akhirnya memilih yang ketiga. Dia memilih Exclusive Trade Unlock, dan setelah memilih opsi tersebut, Baek Lee-won ini memiliki kemampuan untuk membuka trade murid sekte Erectus Heaven. Baek Lee-won kemudian mencoba untuk melihat Seowa, dan setelah dia melihatnya, sistem memberitahu informasi tentang Seowa. Di sana tertulis kalau Seowa baru saja berusia 17 tahun, terlahir dengan energi yin yang sangat kuat, berbakat sebagai pendekar, kondisi tubuh lemah karena lama tidak berlatih fisik. Trait yang dimiliki adalah ketekunan, ketahanan, dan tanggung jawab. Namun sistem memberi peringatan karena Seowa tidak memiliki cukup energi internal untuk membuka trait baru. Baek Lee-won terlihat sedang memperhatikannya dan mencoba untuk memilih salah satu dari itu. Sama dia mengalami kendala karena tidak bisa melihatnya. Saat dia sedang menanyakan itu, sistem mengatakan jika murid sekte harus meningkatkan peringkatnya dulu. Baek Lee-won yang mengetahui itu merasa itu tidak adil, dan karena tidak bisa berbuat apa-apa, Baek Lee-won tidak punya pilihan selain melatihnya sampai kuat agar bisa membukanya nanti. Setelah dia memikirkan hal itu, Baek Lee-won langsung mengajak dua bersaudara itu untuk pergi latihan. Namun ketika mendengar akan berlatih, Seowa sendiri malah melamun. Dia tidak menyangka akan benar-benar belajar bela diri. Dia tidak yakin dia bisa melakukannya. Dia terus menatap tangannya. Dia takut kalau malah gagal dalam proses belajar ini. Tapi ketika dia berpikir seperti itu, dia teringat dengan Baek Lee-won yang mengatakan akan membantunya. Seowa akhirnya mencoba untuk percaya sekali lagi. Dia lalu dengan semangat bertanya apa yang akan dipelajari kali ini. Tapi setelah dia bersemangat, Seowa langsung terlihat kecewa ketika yang dipelajari olehnya kali ini adalah posisi kuda-kuda. Dia lalu menggerutu karena berpikir akan belajar jurus yang keren. Baek Lee-won lalu menjelaskan alasannya melakukan itu. Itu karena tubuhmu belum siap. Untuk sekarang, kita fokus meningkatkan stamina dulu. Seowa lalu bertanya berapa lama dia harus melakukan kuda-kuda itu. Baek Lee-won menjelaskan jika dia harus melakukannya selama 1 jam penuh dan segera memulai latihan. Seowa melamun ketika mendengar itu. Dia lalu bertanya kepada Baek Lee-won, apakah dia benar-benar bisa belajar seni bela diri. Baek Lee-won yang mendengar itu kemudian menjelaskan, tentu saja kau punya afinitas yin yang sangat tinggi. Energi internalmu akan terbentuk secara alami. Walau sifatnya yin berat, akan baik-baik saja asal kau bisa membentuk dantian. Baek Lee-won sendiri sangat senang dan tidak ingin kehilangan murid dengan potensi sempurna seperti Seowa yang memiliki tubuh yin mutlak. Tapi ketika dia sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba saja dia kaget karena seseorang membuka gerbang dengan kasar. Dan ketika dia melihatnya, ternyata itu adalah Yiryang. Yiryang datang ke sana membawa sesuatu dan dia berbicara dengan keras. Hei Baek Lee-won, Sekte Wedgewon mengirim surat untukmu. Kau kenal ketua sekte itu ya? Baek Lee-won kaget ketika mendengar surat itu berasal dari Sekte Wedgewon. Dan ketika dia sedang kebingungan, dia melihat Seon-woo yang marah dan menyebut mereka brengsek. Seketika dia sadar kalau itu adalah orang yang dia hajar kemarin saat membantu Seon-woo. Setelah menyadari hal itu, Baek Lee-won langsung membuka suratnya. Baek Lee-won lalu menyebutkan jika isi suratnya adalah Sekte Wedgewon yang mengadakan kompetisi duel dan menginginkan dia untuk datang ke sana. Ketika mendengar itu, Yiryang lalu menjelaskan siapa itu Sekte Wedgewon. Sekte Wedgewon menguasai wilayah ini. Ketuanya terkenal karena kepribadiannya yang buruk. Katanya dia suka menindas sekte-sekte yang lebih lemah lewat kompetisi duel. Tapi biasanya targetnya sekte selevel atau sedikit lebih lemah. Kita ini sekte baru yang bahkan belum dikenal sama sekali. Ketika Yiryang mengatakan itu dengan wajah yang kebingungan, Baek Lee-won dan anggotanya benar-benar merasa tersinggung dan menatap Yiryang dengan tajam. Bahkan sistem juga merasa marah dibuatnya. Yiryang sendiri langsung meminta maaf dan mengatakan itu adalah salah paham. Baek Lee-won lalu berbicara. Dia mengatakan kalau semuanya persis seperti yang diucapkan Yiryang. Sekte Wedgewon hanya ingin mempermalukan mereka saja. Tapi dia juga senang karena ini adalah kesempatan baginya untuk memperkenalkan nama sekte. Seowa yang sedang berlatih lalu bertanya apa mereka akan baik-baik saja jika datang ke sana. Karena mereka hanya berdua, Seowa merasa akan menjadi beban saja.
Tapi ketika Sewa mengatakan itu, Baek Liwon langsung menjawab dan memberitahunya kalau yang ikut kompetisi itu hanya Sewa saja sendirian. Pada awalnya, Sewa tetap tenang dan sadar harus berlatih lebih keras karena akan datang sendirian. Tapi setelah beberapa saat memikirkannya dan sadar jika dia akan bertarung sendirian, Sewa langsung berteriak dengan keras karena panik. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sewa saat ini sedang berbaring beristirahat setelah seharian penuh berlatih kuda-kuda. Dia kembali mengingat sesi latihannya di siang hari. Hari ini baru saja berlatih pedang selama 1 jam, namun semua gerakannya hanyalah teknik dasar yang bahkan bisa dilakukan anak kecil. Dia saat ini sedang memikirkan duel yang akan dilaksanakan 2 minggu kemudian. Sewa benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Baek Liwon yang memilihnya untuk duel. Dan karena sedang memikirkan itu, Sewa langsung bangun dari istirahatnya. Dia ingin menemui Baek Liwon untuk berbicara mengenai sesuatu. Tetapi ketika dia sampai di depan ruangan, dia terkejut karena melihat lampunya masih menyala. Sewa kemudian mencoba untuk membuka pintu itu dan memanggilnya. Tapi saat dia membukanya, Sewa kaget ketika melihat Baek Liwon sedang belajar menjahit baju dan berbicara sendirian. Dia mengeluh kesakitan ketika menerima luka dari jarum sebanyak 23 kali dan sistem bahkan mengejeknya. Baek Liwon kemudian membalas sistem. Dia pasti mulai meragukan soal latihan pose kuda-kuda. Sebelum itu terjadi, aku harus membuatkan jubah latihan ini dulu. Semoga saja dia suka. Sewa yang tidak sengaja mendengar itu terlihat terkejut dan diam saja. Dia kemudian memutuskan untuk pergi dari sana tanpa berpamitan. Dan ketika itu terjadi, sistem mengatakan kalau sifat Sewa, responsibility akan mekar. Singkat cerita, hari duel yang diselenggarakan oleh Sekte Wedgwood telah tiba. Sudah banyak orang yang sedang menunggu di sana untuk menonton. Dan di antara mereka, ada seorang adik yang bertanya kepada kakaknya, kenapa pemimpin sekte mereka harus menyelenggarakan acara ini? Padahal mereka hanya perlu melangsungkan duel ini secara privat dengan sekte Reignition. Kakaknya lalu menjawab, kalau gosip anggota sekte mereka dihajar sudah beredar dan pemimpin sekte Wedgwood ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pelajaran, ingin menunjukkan konsekuensi yang akan diterima kalau ada yang ingin macam-macam dengan sekte Wedgwood. Mereka tampak bersemangat saat ketua sekte mereka begitu tegas. Dan saat mereka sedang berbincang, Sewa datang menghampiri mereka untuk mendaftar kompetisi bela diri yang sedang diadakan. Dan saat Sewa menuliskan namanya, penjaga itu terpesona dengan kecantikannya. Tapi setelah Sewa pergi dari sana, para penjaga itu mengomentari pakaian yang dikenakan. Dan itu adalah pakaian yang dijahit oleh Baek Liwon. Singkat cerita, setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di lapangan pertandingan. Dan di sana, So Hyo-wang sudah berdiri memberikan sambutan dan memulai duel ini. Dia mengatakan kalau duel ini diadakan untuk mempererat pertemanan di antara sekte ortodok dan menjadi tempat unjuk gigi bagi para pemuda yang akan memimpin masa depan. Bahkan So Hyo-wang juga sudah menyiapkan hadiah bagi sang juara. Saat dia mengatakan itu, seseorang membuka hadiah yang disiapkan. Dan itu ternyata sebuah pil yang bernama Laser Blue Pill. Laser Blue Pill adalah salah satu dari 2 eliksir yang dibuat oleh Wudang. Saat dikonsumsi, aliran Qi akan menguat dan dapat membantu penyempurnaan inti Qi. Saat So Hyo-wang mengumumkan Laser Blue Pill sebagai hadiah, kerumunan di sana langsung bersorak gembira. Mereka memuji kedermawanan So Hyo-wang. Setelah mengumumkan semua itu, dia langsung turun dari panggung. Dan ketika bawahannya melaporkan semua persiapan sudah selesai, So Hyo-wang terlihat kesal. Dia lalu menyeringai dan mengatakan sesuatu. Bajingan, akan kupastikan mereka tidak bisa cari gara-gara lagi dengan sekte Wedgwood. Tunjukkan perbedaan kekuatan kita yang luar biasa. Bawahannya yang ada di sana langsung menerima perintah itu. Sementara saat ini, acara duel sudah dimulai. Ini adalah ronde persiapan. Di arena 3, Sewa yang berada di sini masih gugup meski sudah memegang pedang. Ketika Sewa bertanya kepada Baek Liwon memberikannya sebuah saran. Ingat saja soal latihanmu dan percaya pada sosok yang melatihmu. Aku jamin kau pasti sudah jadi lebih kuat. Setelah mendengar saran itu, Sewa sudah kembali bersemangat. Dia bilang akan berusaha sebaik mungkin. Setelah mengatakan semua itu, Sewa langsung naik ke panggung untuk memulai duel pertamanya.
Baik Liwun yang menyaksikannya dapat melihat aura biru yang muncul dari tubuh Sewa yang sedang berdiri di panggung itu. Setelah mereka bertemu di atas panggung, musuhnya memperkenalkan diri kalau dia adalah Cheongsam dari sekte Blue Moon. Sewa juga memperkenalkan dirinya yang berasal dari sekte Regtushipen. Dan ketika mereka sedang berhadapan, Cheongsam bertanya apakah ini pertama kalinya Sewa memegang pedang. Sewa mengakuinya dan berkata kalau dia baru saja berlatih pedang sebulan yang lalu. Mendengar itu, Cheongsam menjadi semakin percaya diri dan berkata akan menghajar Sewa sampai mampus. Ketika dia bilang begitu, wasit langsung memulai duel mereka. Begitu wasit memulai pertandingan, Sewa langsung bergerak dengan cepat untuk menyerang musuhnya yang masih berbicara. Sewa ingat kalau Baek Liwun memintanya untuk menggunakan kekuatan sebesar mungkin untuk menyerang. Dia lalu mengayunkan pedangnya dengan sangat kuat. Lalu hanya dalam satu serangan saja, Sewa berhasil membuat musuhnya terlempar jauh ke luar arena. Musuhnya yang terkena serangan itu langsung terkapar tidak sadarkan diri. Bahkan wasit terlihat tidak percaya. Begitu juga dengan para penonton. Mereka tidak menyangka duelnya langsung berakhir dengan satu serangan. Dan ketika Baek Liwun memanggil Sewa dari sana, wasit akhirnya tersadar. Dia langsung mengumumkan pemenangnya adalah Sewa dari sekte Regtushipen. Sewa yang berhasil memenangkan duel pertamanya terlihat begitu bahagia. Begitupun pada duel-duel berikutnya. Sewa terus menang setelah mengerahkan semua kekuatannya dalam serangan itu. Sewa terlihat senang setiap kali dia memenangkan duel. Dan ketika melihatnya sudah berhasil memenangkan beberapa duel, Baek Liwun berpikir kalau dia tidak usah mengkhawatirkan Sewa dan sebaiknya mencari peserta yang bisa menarik perhatiannya. Sementara itu di arena yang lain, kali ini ada murid dari sekte Wedgwood yang bernama Jin Guang. Dia sedang bertarung melawan seseorang di atas arena. Kebetulan Baek Liwun ada di arena itu dan menonton pertandingannya karena penasaran. Jin Guang terlihat bergerak dengan cepat dan berhasil melepaskan senjata musuhnya dengan mudah. Bahkan dia membuat musuhnya tersungkur, jatuh ke arena. Musuhnya kemudian langsung menyerah dan mengaku kalah dalam duel ini. Tetapi tak disangka, meski musuhnya sudah menyerah, Jin Guang terlihat ingin menghabisi musuhnya saat itu juga. Dan benar saja, dia langsung memukuli musuhnya dengan keras menggunakan pedang kayu. Wasit yang melihatnya kemudian langsung menghentikannya. Wasit juga langsung mengumumkan pemenangnya adalah Jin Guang dari sekte Wedgwood. Baek Liwun yang melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Jin Guang benar-benar merasa kesal karena kesombongannya itu. Tapi ketika dia sedang memperhatikannya, Sewa datang menemuinya dan memberitahu kalau dia sudah lolos masuk ke ronde utama. Sewa juga bercerita kalau dia menang dengan mudah saat mengerahkan kekuatan penuhnya. Baek Liwun terus memujinya ketika dia sedang bercerita. Namun saat dia sedang menceritakan itu, Jin Guang sedang turun dari arena. Dan tidak sengaja, Sewa bisa merasakan nafsu membunuh yang keluar dari Jin Guang. Sewa terlihat sangat pucat setelah merasakan nafsu membunuh yang sangat besar. Sewa lalu bertanya tentang Jin Guang kepada Baek Liwun. Baek Liwun mengatakan kalau Sewa akan melawannya di ronde utama nanti. Dan ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ada yang mengatakan selamat karena telah berhasil memasuki ronde utama. Dan ketika mereka melihatnya, ternyata itu adalah pemimpin sekte Wedgwood, So Hyo Hwang. So Hyo Hwang berjalan menghampiri mereka berdua. Dia kemudian meminta maaf atas sikap kasar murid-muridnya. Baek Liwun kemudian langsung membalas ucapan itu. "Ah, tidak apa-apa kok. Kau sepertinya masih harus bekerja keras untuk melatih muridmu." So Hyo Hwang tidak terlalu mempedulikan ucapan Baek Liwun. Dia kemudian langsung memegangi pundak Sewa dan mengatakan sesuatu. Tapi ada gadis yang bisa masuk ke ronde utama, luar biasa. Sayang sekali, Wu Gyum yang bakal jadi musuhmu. Kau cuma bisa sampai di sini saja. Tapi karena kau berbakat, jangan ragu untuk bergabung ke sekteku. Baek Liwun langsung menghempaskan tangan So Hyo Hwang yang menyentuh muridnya itu dengan cepat. Dia juga membalas ucapan tersebut. "Terima kasih karena kau sudah memuji muridku. Murid sektemu juga lumayan." So Hyo Hwang merasa tersinggung dengan ucapannya itu. Dia kemudian memanggil seseorang yang bernama Wang Pal. Dan setelah murid itu datang, dia meminta Wang Pal untuk menuntun Baek Liwun menuju kamarnya. So Hyo Hwang kembali menyeringai setelah mengatakan itu dan langsung pergi dari sana seolah sudah merencanakan sesuatu. Dan setelah dia benar-benar pergi dari sana, Wang Pal memperkenalkan dirinya dan menuntun mereka.
Aku Wang Pal, murid pedang pertama dari Sekte Wedgeword yang bertanggung jawab untuk menuntunmu. Saat dia sedang memperkenalkan diri, sistem memberitahu informasinya kepada Baek Lee-won. Nama Wang Pal, usia 21 tahun, struktur tulang dan ototnya luar biasa, dan dia mudah paham bela diri karena bakatnya. Wang Pal kemudian membuka sebuah pintu dan menuntun mereka berdua untuk masuk ke sana. Tetapi ketika dia sedang menunjukkan arahnya, Baek Lee-won tiba-tiba saja mendekatinya dan memeriksa seluruh badannya. Dan setelah selesai memeriksanya, Baek Lee-won kemudian memujinya dengan senyuman yang mencurigakan. Kau tinggi juga ya, dan badanmu juga bagus. Wang Pal berterima kasih saat itu dengan wajah yang ketakutan. Lalu setelah menunjukkan kamar mereka, Wang Pal langsung bergegas pergi dari sana. Setelah Wang Pal pergi dari sana, Sewa dengan semangat menanyakan soal musuh yang akan dihadapi. Tapi saat dia sedang berbicara, Baek Lee-won tidak mendengarkannya dan malah membahas hal yang lain. Bagaimana menurutmu, Sewa? Si Wang Pal, bagaimana kalau dia jadi teman seperguruanmu? Sewa sendiri yang mendengar itu hanya diam saja karena tidak mengerti pembicaraan ini. Beberapa saat kemudian ketika sedang tertidur, Wang Pal kembali memimpikan sesuatu. Dalam mimpinya itu, Wang Pal sedang bekerja dan menghampiri oleh So Hyung Wang. So Hyung Wang dalam mimpi itu langsung menepuk bahunya dan berbicara, "Kau lebih tinggi dari anak-anak seumuranmu dan ototmu lumayan juga. Kau sepertinya punya bakat, bergabunglah dengan sekteku." Setelah mendengar tawaran itu, Wang Pal terlihat sangat senang. Tanpa ragu, dia menerima tawaran itu dan berterima kasih. Namun setelah memasuki Sekte Wedgeword, dalam mimpi itu, Wang Pal sedang tersungkur ke tanah karena terluka oleh Jin Guang. Dan ketika dia melakukan itu, semua orang sedang bersorak mendukung Jin Guang. Mereka memuji Jin Guang yang berhasil mengalahkan Wang Pal, seseorang yang lebih tua 3 tahun darinya. Wang Pal sendiri saat ini mengatakan kepada Jin Guang kalau ini hanyalah latihan dan tidak perlu seserius itu. Dan ternyata latihan itu disaksikan oleh So Hyung Wang. Dia terlihat kecewa setelah melihat kekalahan Wang Pal dan pergi dengan menggerutu. Penilaianku ternyata salah, tidak kuduga dia selemah ini. Wang Pal yang melihatnya pergi dari sana kemudian mencoba memanggilnya. Tapi ketika dia melakukan itu, So Hyung Wang tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuatnya kaget. "Bantu saudara seperguruanmu dengan membersihkan kotoran mereka." Wang Pal yang mendengar perintah itu langsung terkejut karena dia tidak menyangka akan menerima pekerjaan seburuk itu. Dan begitulah Wang Pal akhirnya terbangun dari mimpinya. Dia langsung bangun dan duduk untuk membersihkan wajahnya. Tapi ketika dia terbangun, Jin Guang yang sudah ada di kamarnya dan sedang membersihkan pedang langsung menyapa. Wang Pal sendiri langsung bertanya ada urusan apa Jin Guang ada di sini. Sambil terus membersihkan pedang, Jin Guang menjawab jika dia ingin melakukan pemanasan sebelum duel. Wang Pal kemudian menolak dengan mengatakan kalau dia sedang kurang enak badan. Tapi mendengar penolakan itu, Jin Guang malah semakin kesal dan memarahinya. "Memangnya kenapa? Sudah ku bilang, aku mau pemanasan. Kegunaanmu cuma itu. Setidaknya kau harus membantuku untuk urusan ini. Pemanasannya ringan kok, cepat kesini." Melihat Jin Guang yang memaksanya dan langsung keluar dari kamar, Wang Pal terpaksa untuk melakukannya dan menemaninya berlatih. Dia merenung sebelum benar-benar pergi dari kamarnya. Singkat cerita, akhirnya babak semifinal akan dimulai. Semua orang sudah berkumpul di arena pertandingan untuk menonton babak semifinal. Dan sebelum bertanding, Baek Lee-won menjelaskan tentang musuhnya kepada Sewa terlebih dahulu. Woo Gyu menggunakan teknik pedang ilusi, teknik yang memiliki banyak variasi dan sulit untuk mengetahui kapan dia akan menyerang. Tapi di sisi lain, teknik yang memiliki banyak kekurangan kalau tidak digunakan dengan sempurna. Jadi, kau harus apa untuk bisa mengalahkan lawanmu? Sewa kemudian menjawab kalau dia harus berusaha untuk tidak tertipu. Baek Lee-won mengatakan itu memang benar, tapi ada metode yang lebih mudah. Setelahnya dia langsung menceritakan solusi untuk menghadapi Woo Gyu. Baek Lee-won yakin kalau dengan cara itu, Sewa pasti bisa mengalahkan Woo Gyu. Sewa percaya kepadanya dan menjadi bersemangat. Dan setelah Sewa berangkat menuju arena, Ir yang tiba-tiba muncul dan berdiri di samping Baek Lee-won. Ir yang langsung memberikan selamat kepadanya. "Aku tidak menduga kalau bakal berhasil sejauh ini dalam waktu sebulan. Selamat." Tapi Baek Lee-won sendiri menolak ucapan selamat itu.
mengatakan jika dia akan menerima ucapan selamatnya setelah Sewa berhasil menang di babak final. Iriang yang mendengar itu hanya diam saja dan bertanya apakah Baek Lee-won yakin dengan ucapan itu. Sementara saat ini di atas arena duel, Woo Gyum sedang memuji Sewa karena berhasil sampai ke semifinal. Dia mengatakan jika Sewa akan dikalahkan pada duel ini. Dia tersenyum dan berkata dengan percaya diri kalau semua orang sudah menantikan kekalahan Sewa. Ketika Woo Gyum mengatakan itu, Sewa membalasnya dengan semangat. "Kau salah, pemimpin sekteku bilang kalau aku bakal menang." Mendengar itu, Woo Gyum semakin menghinanya dan mengatakan jika mereka berdua sudah gila. Ketika mereka sedang mengobrol, wasit langsung memulai duel. Sewa yang mendengar aba-aba itu langsung berlari dengan cepat dan menyerang pertama kali. Dan mereka berdua langsung beradu pedang saat itu juga. Tapi Woo Gyum terlihat tetap santai saat menerima serangan Sewa. Dia langsung menghempaskan Sewa dengan keras dan membuatnya terdorong ke belakang. Sewa sendiri saat ini sadar kalau teknik dasar mereka berdua sudah berada pada tingkatan yang berbeda. Karena menyadari itu, Sewa mencoba untuk menjaga jarak. Sewa lalu berpikir untuk menemukan solusi mengalahkan Woo Gyum. Tapi ketika dia sedang memikirkan hal itu, Woo Gyum sudah datang menyerangnya. Kali ini Sewa langsung bertahan menggunakan pedangnya. Dan karena menahan serangan itu, Sewa semakin terdorong menjauh ke pinggir arena. Woo Gyum sendiri terkejut ketika melihat kemampuan Sewa. Dia lalu mengeluarkan kekuatan aslinya dan mengatakan sesuatu. "Oho, kau menangkis seranganku. Sepertinya aku sudah meremehkanmu. Bagaimana kalau ini?" Ketika dia mengatakan itu, pedangnya mulai menghilang dari tangannya dan menjadi beberapa pedang asap yang melayang di belakangnya. Setelah melakukan itu, Woo Gyum langsung menyerang dengan pedang asap yang baru saja dia buat. Dan ketika mencoba menangkis serangan itu, Sewa tiba-tiba ingat dengan saran Baek Lee-won sebelumnya. Baek Lee-won memberitahu Sewa kalau pengguna teknik pedang ilusi biasanya lemah dalam pertarungan jarak dekat, jadi dia pasti akan menciptakan jarak. Dan berkata jika Sewa pasti menang kalau bisa mencapai musuh dengan pedangnya. Setelah mengingat itu, Sewa lalu kembali bersemangat. Dia berkata baru melakukan pemanasan kali ini. Setelah mengatakan itu, Sewa langsung berlari dengan cepat untuk mengecoh Woo Gyum. Woo Gyum yang melihatnya langsung menggunakan pedang ilusinya untuk menangkap Sewa. Sewa sendiri saat ini terus bergerak dan mencoba menghindari serangan itu sebisa mungkin dan mencoba untuk mendekati Woo Gyum. Tetapi sayangnya, Woo Gyum sudah membaca pergerakan Sewa. Dan karena itu, dia berhasil menyerang Sewa dan membuatnya terjatuh. Iriang yang melihat kejadian itu terlihat panik, sementara Baek Lee-won hanya tersenyum tenang. Kembali ke arena, di atas arena itu, Woo Gyum sedang membanggakan dirinya dan mengklaim kalau dia yang memenangkan duel ini. Tapi dia lengah karena Sewa masih bisa bergerak dan wasit juga belum memberi keputusan yang jelas. Sewa saat ini sedang mengambil pedangnya dan mencoba bangkit. Dan melihat Sewa yang masih bergerak, Woo Gyum sudah mempersiapkan pedang ilusinya lagi dan berbicara kepada Sewa. "Aku memang berharap lebih, tapi duelnya sudah berakhir." Tapi Sewa akhirnya bisa berdiri lagi dengan kedua pedang di tangannya. Dia berkata kalau pertandingan ini masih belum berakhir. Woo Gyum merasa kesal ketika melihat Sewa yang masih mencoba untuk bergerak. Dia langsung menyerangnya dengan pedang ilusi yang sudah dia buat. Sewa sendiri langsung bergerak dengan cepat dan menghindari semua serangan itu. Melihat Sewa yang berhasil menghindari serangannya, Woo Gyum sangat panik karena melihat Sewa sudah sangat dekat dengannya. Sewa lalu menggunakan sebuah jurus, Basic Azure Art Second Form Final Saver. Sewa menggunakan segenap kekuatannya pada jurus ini dan berhasil mengenai Woo Gyum. Dan serangan itu berhasil membuatnya menang duel ini. Iriang juga bersorak ketika melihat hasil pertandingan itu. Tapi saat dia sedang bersorak, salah satu murid sekte Wedgeword membuat provokasi dan berteriak dari sana. "Dia curang, pura-pura kalah lalu menyerang saat lawannya lengah. Dia curang kan?" Tapi ketika orang itu sedang memprovokasi, Baek Lee-won tetap santai dan membalas, "Bacot, apa murid sekte Wedgeword sekurang ajar ini ya? Tidak kuduga ada murid yang meragukan penilaian pemimpin dari sekte lain." Dan ketika orang itu tidak bisa menjawab, dia tidak sadar kalau So Hyung sudah ada di belakangnya dan terlihat sangat kesal. So Hyung lalu mengucapkan sesuatu ketika sampai di sana kepada Baek Lee-won.
Maafkan aku atas sikap kurang ajar muridku. Pemimpin sekte Regulus Heaven itu salahnya karena sudah menganggap kalau lawannya sudah kalah. Sekte White Sword menerima kekalahan ini. Dan setelah mendengar keputusan So Hyohwang, wasit akhirnya mengumumkan kalau pemenangnya adalah Sewa dari sekte Regulus Heaven. Sewa yang mendengar itu terlihat benar-benar senang, dan orang-orang juga langsung ramai membahas Sewa yang bisa mengalahkan murid sekte White Sword. Dan mereka kagum dengan Sewa yang baru saja berlatih bela diri selama 1 bulan. Sewa dari atas sana melambaikan tangannya kepada Baek Lee-won. Baek Lee-won sendiri membalasnya, mengatakan jika Yir yang akan mentraktir mereka untuk makan malam nanti. Ketika semua orang sedang heboh dengan hasil duel itu, Walpang sedang berjalan sendirian meninggalkan tempat itu. Dan ketika dia sedang berjalan, So Hyohwang datang menghampiri lalu berbisik kepada Walpang. Walpang, berikan racun pelumpuh ke makanan si jalang itu nanti, buat dia kesulitan bergerak besok. Mengalahkan dia seperti ini tidak cukup, katakan pada Jin Guang untuk menghajar dia sampai mampus. Walpang terkejut ketika mendengar perintah itu. Dia lalu menolak dan mengatakan jika dia tidak bisa melakukan itu. Tapi saat dia sedang menolak, So Hyohwang langsung memukul wajahnya dengan keras. Dia juga langsung memarahi Walpang dan menghinanya. Dasar tolol, kalau kau tidak punya bakat, minimal ikuti perintah. Karena itulah murid lain selalu bisa mengalahkanmu. So Hyohwang terus memukulinya karena kesal meski Walpang sudah memohon ampun sekalipun. Dan ketika dia sedang melakukan itu, Baek Lee-won muncul di sana menyapanya. Kau sepertinya sudah kelewatan dalam mendisiplinkan muridmu. Ketika mendengar suaranya, So Hyohwang langsung berhenti dan menatap Baek Lee-won yang ada di tangga itu menyapanya. So Hyohwang kemudian mengatakan jika Baek Lee-won sudah tidak sopan karena ikut campur dalam urusan sekte lain. Baek Lee-won kemudian menjawab kalau dia tidak tahu apa yang terjadi, namun dia mengatakan jika So Hyohwang sudah terlalu kasar pada murid itu. So Hyohwang lalu menjawab dengan percaya diri kalau dia hanya menjalankan peran seorang pemimpin sekte untuk membimbing seorang murid yang kurang. Dia juga meminta Baek Lee-won untuk mengurus urusannya sendiri lalu melanjutkan perjalanannya. Dan ketika dia mengatakan itu, Baek Lee-won langsung mengatakan tujuannya datang ke sini. Tidak, aku datang ke sini untuk melihat pemimpin sekte dari sekte White Sword. Walpang, serahkan murid itu ke sekte Regulus Heaven. Ketika mendengar itu, mereka berdua langsung terkejut, terutama Wang Pal. Dia benar-benar tidak tahu kenapa ini terjadi dan kenapa juga dirinya terlibat begitu saja. Baek Lee-won lalu kembali menjelaskan sesuatu. Dari yang aku tahu, metode sekte Regulus Heaven tampak jauh lebih cocok untuk murid itu daripada sekte White Sword. Ketika mendengar itu, So Hyohwang terkejut. Dia lalu menatap Wang Pal dengan tatapan kemarahan. Dia menduga Walpang sudah cukup dekat dengan pemimpin sekte Regulus Heaven. Walpang mencoba untuk menolak dan memberitahu yang sebenarnya. Tapi So Hyohwang tidak peduli itu. Dia tiba-tiba saja menerima tawaran Baek Lee-won saat itu juga.